Untuk bicara kita yang pertama ada Mas Arya Suparmaja, Sarjana Teknik Magister Teknik. Pemateri kita yang kedua adalah Syaiful Arif Harahap, Sarjana Teknik. Oke Mas, hari ini kita mau sharing-sharing nih Mas nih tentang beberapa hal pengalaman-pengalaman Mas selama berkuliah, juga tentang pekerjaan yang sedang Mas tekuni sekarang ini. Enggak boleh. Aku punya pertanyaan pertama nih buat Mas. Ini kita sedikit flashback ya ke masa perkuliahannya Mas Arif dan Mas Arya nih. Sebenarnya alasan utama Mas dulu yang memutuskan nih pada akhirnya oke, kita masuk teknik lingkungan itu apa Mas? Mungkin bisa dijawab dari Mas Arya terlebih dahulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya buat saya ucapkan saya beri apresiasi buat semua panitia yang udah bikin acara seperti ini. Sebenarnya kalau nggak lagi pandemi, kita ketemu langsung bisa ngobrol enak sebenarnya. Cocok, ya. Mas. Ya Mas Arif ya. Cocok. Ya itu. Berhubung karena pandemi ya sudah kita lewat online kayak gini. Tapi luar biasa buat panitia, hebat. Ya. Kalau ngomongin soal waktu zaman kuliah, kenapa masuk TL ya? Ya waktu itu ini agak cerita sedikit ya. Waktu itu tahun 2005 saya masuk. Sebenarnya saya lulus STM dulu kan, saya di STM SMK teknik ya kan. Itu lulus tahun 2004. Nah, lulus tahun 2004 nggak langsung kuliah ya kan. Jadi waktu itu bingung masih mau masuk jurusan apa ya kan. Terus nah waktu lulus itu 1 tahun itu saya gunakan untuk saya cari referensi nih, kira-kira saya masuk jurusan apa. Nah waktu itu saya sempat daftar di Poltekkes Surabaya ya, di teknik elektromedik ya. Jadi karena basicnya udah teknik, sama-sama teknik, masuk teknik juga, tapi nggak keterima. Nggak, sebenarnya kalau tes lainnya terima semua, cuma di tes kesehatan itu yang gagalnya di situ. Itu di tahun 2004 ya. Terus akhirnya 2005 itu mau nggak mau tetap harus lanjutin sekolah nih. Nah pas waktu itu bapak itu bilang coba teknik lingkungan, bilang gitu. Akhirnya saya googling apa sih teknik lingkungan itu. Oh ternyata seperti ini. Terus pemintaannya kok nggak banyak, yang daftar itu loh sedikit banget. Ya berarti kan saya mikirnya lulusannya ini pasti nggak banyak. Nah kalau di dunia kerja pasti persaingan juga nggak terlalu ketat gitu. Akhirnya Bismillah daftar di teknik lingkungan. Ya udah daftar teknik lingkungan tahun 2005, pilihan pertama, pilihan kedua di informatika, ternyata diterima. Ya udah itu. Jadi ya setengah disaranin orang tua, terus saya juga akhirnya waktu itu cari-cari informasi teknik lingkungan itu apa, ya sudah akhirnya srek masuk deh itu. Baik, berarti untuk Mas Arya ini awalnya karena saran dari orang tua gitu ya Mas ya? Ya saran dari orang tua, terus akhirnya start, ya udah masuk, Bismillah. Kalau Mas Arif bagaimana? Iya. Dulu awalnya? Kalau awalnya saya itu juga bingung sebenarnya, habisnya SMA ini mau kuliah atau kerja. Terus kalau kerja ya kerja apa? Akhirnya disuruh orang tua kan waktu itu. Jadi disuruh orang tua, kamu kuliah di mana? Coba ikut SNMPTN ya kan, ikut itu. Jalur undangan ikut, terus gak lolos. Ada SBMPTN, saya nggak ngambil. Malah nggak ngambil, jadi bingung.
ini mau kuliah di mana ya, kemana, mau pilih-pilih apa juga nggak tahu. Ya wis lah ke UPN aja. Kan zaman itu masih swasta. Iya, Nah, benar. kan masih swasta, terus ya udah ke UPN, terus milih 3 jurusan kan. Aku pinginku ke informatika yang pertama, terus yang kedua teknik lingkungan karena dulu ada abang di situ, terus juga pinginnya sama hukum kan lihatnya ke ayah, saya kan ambil hukum dulunya, jadi milih 3 itu. Waktu pas ngisi formulir, waktu pas pendaftaran, tak balik akhirnya, pilihan utama TL, baru informatika, yang terakhir baru hukum. Yang keterima yang di TL. Sempat mikirnya juga gini, apa ya, mungkin TL ini lebih ke biologi ya kan, atau tidak banyak matematikanya. Kok ternyata masuk sini banyak matematikanya. Pusing. Apalagi kena Iya, matematika benar. rekayasa ya. Aduh, matrek. Wah, itu kayaknya Aduh, salah aduh. satu hal yang selalu dirasakan ini buat para mahasiswa yang baru masuk di teknik Iya. lingkungan kayaknya. Apalagi Belum kena banyak ya, kalkulus itu udah apa ya, awal-awal yang bikin kaget sih. Hmm, baru iya sama benar-benar di integral Mas ya. semester 1 Iya, sudah bener, kaget. Mas. Oke, berarti kalau buat pengalamannya Mas Arif nih, waktu pertama kali masuk kayaknya lebih experience-nya kebanyakan mahasiswa nih. Kayak gitu semua kebanyakannya. Bener. Aku juga Benar, bingung benar. aslinya mau ke UPN tuh ngambil apa. Ya udahlah, daripada nggak kuliah kan ya, daripada nganggur, terus nggak tahu lontang-lantung, nggak jelas. Ya udah masuk UPN. Keterima ke TL. Wah. NPM-nya awal lagi, aduh. Kok bisa-bisanya, padahal tuh saya daftar udah pertengahan loh. Tapi Wah. dapat NPM-nya NPM awal. Tapi kalau Mas Arif kan sempat daftar SNMPTN ya. Kalau Iya, aku enggak langsung. ngerti, tahu-tahu ya UPN. Padahal ITS ya ada sebenarnya ya. Oh. Iya, Tapi nggak tahu hatinya ke UPN mungkin ya. Iya, mungkin jodohnya di sana Mas ya. rezekinya di UPN gitu ya. Oke. Kalau kita ada gini kan enak tuh buat teman-teman atau adik-adik yang baru join di teknik lingkungan, kan enak udah ada pengalamannya nih. Kalau misalkan ya begini, memang awalnya ada yang belum tahu, ada yang akhirnya tahu untuk masuk teknik lingkungan. Ya ini kita mengadakan acara ini supaya kita juga bisa ngasih nih ke adik-adik kalau misalkan teknik lingkungan itu nggak hanya di biologi dan ilmu pengetahuan aja, tapi hitung-hitungannya juga ada gitu. Oke, untuk next ke pertanyaan selanjutnya ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kenangan apa sih untuk Mas Arif dan Mas Arya selama perkuliahan yang paling berkesan itu apa kira-kira? Boleh di Mas Arif dulu? Saya dulu. Iya, Oke. monggo gantian. Agak panjang boleh nggak ini? Saya dengarkan kok Mas. Nanti diingatkan, boleh. Oke. Silakan. Jadi kalau untuk yang berkesan ya, banyak sih sebenarnya. Kalau diringkas juga bingung aku, yang mau tak ringkas yang mana. Nggak apa-apa, diceritain aja, Mas. Jadi awalnya itu yang paling berkesan banget, yang sampai sekarang masih tak inget-inget itu, kita bikin ini. Kalau aku zamanku sih, mungkin di zamanku, aku bikin setiap ada ini jenjang semester, apa sih namanya itu, kalau habis ujian setelah UTS kan ada liburnya itu. Nah, itu KRS. habis UTS loh Mas, kan biasanya libur, ada beberapa hari libur, terus itu tak pakai sama teman-teman angkatan jalan-jalan. Itu berkesan itu. Kalau sama angkatan seperti itu. Terus juga bikin apa ya, satu gebrakan baru sih di UPN, kaderisasi sama teman-teman juga, itu luar biasa, kenangan tak terlupakan. Itu. Terus apalagi, sama satu yang ini nggak bisa dilupain sama teman-temanku juga mungkin, waktu pas saya Apa tuh, Mas? kecelakaan di kampus, itu teman-teman adik-adik kelas tahu tuh. Angkatan 2015 ke bawah tahu kayaknya.
Itu yang paling berkesan banget. Apa? Tempat itu saya patah kaki waktu pas rame. Waktu Rektor Cup kan itu ya sedikit cerita aja sih, pengalaman yang tidak mengenakan tapi tetap kebayang-bayang. Jadi itu waktu pas Rektor Cup berantem kan, saya lompat dari tribun terus retak itu kakinya, hancur. Wah, berarti pengalamannya tuh yang berkesan itu banyak ya Mas ya, nggak Banyak, hanya ada yang enak, ada yang nggak enak. wah, iya benar-benar. Untuk Mas Arya mungkin gimana nih pengalamannya dulu? Yang berkesan apa sih? Kalau Mas Arif tadi kan jalan-jalan sama teman-temannya, waktu ada waktu luang, terus waktu sempat ada kecelakaan tapi teman-temannya tahu semua gitu. Kalau Mas Arya kira-kira apa nih yang berkesan buat Mas Arya? Kalau aku dulu itu 2005 itu kan satu angkatan cuma 20 orang ya. 20 orang. Iya. Ya, 20 orang. Nah, tapi kita dari awal waktu PP Danka itu udah kelihatan kompak banget gitu loh. Jadi kita benar-benar gotong royong di situ, ya. Terus yang lebih kerasa lagi waktu semester berapa ya? Mulai semester awal itu juga kan kita ada tugas gambar teknik gitu ya. Nah, salah satu teman kita ada yang dari SMEA, cewek, ya nggak bisa apa-apa, dia begitu masuk teknik dia bingung, suruh gambar itu bingung. Nah dulu masih belum ada AutoCAD, dulu masih pakai gambar pakai Rapido, pakai apa? Manual. Ya manual bolpen yang tangan. ukuran 0,3, 0,5 sama ribet dan segala keribetannya itu kan, sampai nangis-nangis ya. Akhirnya kita semua bantuin dia di kosannya sampai malam, ya toh. Nah terus seperti itu, akhirnya kita sering kumpul untuk bareng-bareng ngerjain tugas. Terus menginjak semester 3 itu kita kan mulai ada perpetaan sama plumbing ya. Nah, plumbing ini yang mulai mulai paling bikin ribet ya kan. Jadi dulu itu tugasnya kita kan disuruh rencanain sistem pemipaan sama plumbing itu di satu gedung itu ya. Nah, itu suruh buat maket. Jadi nggak cuma gambar aja, kita suruh buat maket ya. Nah, jadi kita maketnya bukan maket yang kayak maketnya arsitek, bukan. Kita maketnya cuma gedung itu cuma strukturnya aja, sama jalur pipa itu harus dibuat. Jadi pipa air bersih, air kotor sama air buangan itu dibedain warnanya, bayangin. Pakai apa coba? Zaman dulu istimewa Mas yo. Iya. Luar biasa pokoknya. Zaman dulu lebih expert ya. Gitu loh. Jadi kita buat strukturnya gedung itu pakai gabus dipotongin ya kan, ya kan, sambung-sambung, baru nanti masukin pipanya pakai sedotan warna. Kalau yang air bersih itu warna biru, air buangan itu warna oranye, air kotor warna coklat. Nah, cari sedotan mateng. Wah, tapi gitu kita bagi. Jadi ada bagian teman yang nemuin, ada si A nemuin sedotan warna oranye, dia belanja buat semuanya. Ada yang nemuin warna coklat, dia belanja buat semuanya. Akhirnya kita ngumpul di satu kosannya teman kita itu tadi, yang ya terasnya itu lumayan luas ya. Jadi kita ngumpul semua di situ, brok. Udah kita buat. Ada 5 kelompok kalau nggak salah waktu itu. Itu salah satunya, ya kan. Terus ada lagi yang pengalaman lucu juga nih. Jadi semester berapa saya lupa. Sekarang masih ada BPT nggak? Masih ada ya? BPT masih ada, Mas. Ya, masih BPT. Masih ada. Dulu itu BPT waktu zamanku itu warnanya hijau. Jadi kayak ya melambangkan teknik lingkungan kan, hijau ya kan. Iya, benar-benar. Pas kita biasalah habis ngerjain tugas buru-buru ngumpulin kan mepet-mepet ya. Nah waktu itu kita lupa belum beli BPT. Terus akhirnya kita ke jurusan beli BPT, tutup, nggak ada yang jualin, pada bingung. Akhirnya saya mikir masa buat BPT gini nggak bisa. Akhirnya saya yang buat. Ini nggak ada dosen ya, kalau ada dosen Wah, Saya nggak berani ngomong nggak ada banyak. Mas, nggak apa-apa. jadi waktu itu ya saya buat BPT itu yang
sampul depan sama yang kotak kecil itu mirip banget warna hijau kayak yang dibuat yang di jurusan itu. Persis. Akhirnya teman-teman tahu, minta buatin semua. Ya udah, tak buatin semua. Nah, orang jurusan akhirnya gini, loh kok nggak ada yang beli BPT? Ya kan? Nah, ternyata ditanyain, Mas Arya yang buat. Wah, itu akhirnya. Nah, akhirnya ya waktu itu sempat ditegur saya sama dosen kan. Terus setelah itu akhirnya BPT-nya berubah warna jadi emas. Sekarang masih emas enggak? Iya. Ya, emas ya. Nah, itu pinggirannya ada emasnya. pinggirannya ada emas. Dulu tintanya emas, jadi lambang terus tulisannya itu emas. Jadi tinggal kita ketik aja. Nah, sejak kejadian itu warna BPT berubah. Oh, itu Jadi sejarah kayak gitu, sejarahnya kayak gitu dulu. Wah, banyak ya berarti kenangan-kenangan yang seharusnya sederhana pun kayak misalkan kerja kelompok, bantuin temen, itu pun bisa jadi salah satu kenangan yang benar-benar ini ya, membekas buat satu sama lain gitu ya Mas ya? Memang kayak Benar gitu. sih. Cuma sayangnya memang dulu kalau angkatan saya itu dari semester awal naik ke semester kedua itu pasti ada yang merotol, ke semester selanjutnya pasti ada yang Sama itu, Mas. Kayak gitu. Sama ya Mas ya? Sama. Itu sepertinya memang udah. Loh, tapi kalau sekarang angkatannya kan banyak. Paling nggak 100 orang. Kalau dulu aku cuma 20 ya. Hilang ya tinggal sedikit. Benar. Wah, berarti solidaritas angkatan itu memang dari dulu sudah benar-benar ditanemin ya, mulai dari kayak kerja kelompok bareng, terus jalan bareng, itu memang sudah kayak istilahnya turun-temurun lah buat angkatan teknik lingkungan itu ya Mas ya? Iya, seperti itu. Jadi sebenarnya kita belajar dari dari kegiatan PP dan K itu. Jadi nggak tahu kalau zamannya ini kalian ini masih ada nggak yang disuruhin bawa aneh-aneh? Kalau dulu kita ospek loh. Jadi kita juga gitu 20 orang langsung setelah ospek itu kita ngumpul bagi tugas. Oh, kamu cari apa kaos kaki? Oh, si A, si B cari apa? Besoknya ngumpul udah lengkap semua. Jadi nggak satu orang cari semua, enggak. Kita belajarnya dari situ. Jadi akhirnya terbawa sampai masa kuliah. Sama sih Mas, sama persis kayak benar. Lebih sama. Jadi itu memang pembelajaran ya buat kita semua sebenarnya ya. Sebenarnya senior itu udah ngajarin itu dari ospek itu, kita aja yang nggak nyadar. Iya. Nyadarnya kalau nyadarnya tuh kalau udah lulus, udah lewat masanya gitu, baru dulu aku gini gitu ya Mas ya. Sama Mas. Ya padahal kan gini gimana? Padahal memang udah bener sih yang dikatakan Mas Ari tadi kan ya, kayak dari ospek itu udah diajari kayak bawa barangnya itu seperti ini kan. Ya mungkin bagi teman-teman yang maba baru ya kan, zamanku dulu juga kok banyak banget ribet ya kan. Tapi waktu pas masuk perkuliahan, oh iya ya, ternyata dari awal kita diajarin udah seperti ini, harus bisa ngeset ini, buat ini, supaya nanti ketika waktu kuliah kita nggak kaget lagi gitu. Untuk awalannya aja. Tapi dulu itu Mas, waktu ospek itu karena kita kan butuh biaya untuk bawa barang macam-macam itu ya. HP ku sampai kejual, HP kesayangan itu. Kejual itu. 350.000 kejual tak buat untuk ospek. Zaman itu Mas ya, di zaman itu ya. Di zaman itu. Emang kalau ngomongin zaman dulu tuh nggak ada ininya, pasti bikin ketawa, bikin seneng, bikin happy lagi gitu ya Mas ya. Benar. Nah itu tadi kan ngomongin masalah perkuliahan nih, zaman dulu seneng-senengnya apa, terus kenangan-kenangannya apa. Kalau masalah skripsi nih Mas, gimana nih? Dulu skripsinya tuh kayak gimana sih? Dulu Mas Arya sama Mas Arif nih, dulu waktu skripsi prosesnya kayak gimana? Terus yang perlu disiapin tuh kira-kira apa aja sih waktu skripsi dulu Mas? Ini siapa dulu yang jawab? Mas Arya atau saya? Mas Arif dulu deh, nggak apa-apa. Atau Mas Arya juga boleh. Mas Arya boleh. Oh, yang muda dulu ya? Monggo, Mas Arya. Yang muda dulu. Oke. Kalau dulu itu saya skripsi sebenarnya
udah ada di otak ya. Jadi kira-kira aku mau ambil apa gitu. Nah, kalau sebenarnya kalau saran sih, kalau saya sih ambil skripsi itu dari hati ya, dari kemauan kita sendiri. Jangan ya kalau bisa, kan biasanya ada tuh yang ikut. ini nggak ada dosen ya, nggak apa-apa sih kalau ada dosen Foto itu mas punya kan kita project nih. sharing. Dosen punya project nih atau punya hibah Ya. penelitian. Biasanya ngelibatin mahasiswa. Nah, biasanya juga ada yang pas dia mau ambil topik itu, ada juga yang enggak. Ya, karena pengen gratis, misal ya kan. Kalau aku nggak gitu. Kalau aku dari awal memang aku pengen ambil topik seputar ini. Ya kan waktu dulu itu skripsiku itu udara. Jadi nurunin gas CO di kendaraan bermotor. Jadi buat alat. Ya, kalau dulu mungkin masih jarang yang namanya catalytic converter, tapi sekarang mobil-mobil baru itu udah banyak di saluran buangnya itu udah banyak pakai catalytic converter. Fungsinya untuk nurunin gas CO. Nah, itu juga karena dulu aku kan STM kan teknik mekanik otomotif. Jadi tak paduin sama lingkungan ya. Jadi kita nurunin gas pencemar yang dihasilkan kendaraan itu. Pikirku kayak gitu. Nah, PR-nya adalah bagaimana kita meyakinkan si dosen pembimbing supaya oh iya, nanti topik yang tak angkat ini benar-benar nantinya berguna, bermanfaat gitu loh. Itu tau sebenarnya. Jadi kita pengen topik A, ya kan? Ada kan langsung dosen langsung ditolak. Oh ini udah sering. Nah, PR-nya adalah bagaimana kita meyakinkan mereka gitu loh. Itu aja. Oke, berarti PR-nya itu gimana kita meyakinkan para dosen pembimbingnya kita nih, kalau misalkan skripsinya kita ini pasti bisa gitu ya Mas ya? Ya. Yang penting adalah kita angkat suatu masalah ya, jangan kita nentuin judul dulu. Kalau judul itu bisa terakhir. Yang penting masalahnya yang akan kita selesaikan, yang kita beri solusi itu apa. Nah itu dulu. Oke. Untuk Mas Arif? Kalau gimana dulu? Saya itu dulu apa ya? Aku juga bingung. Aku dulu tuh bingung jujur aja. Ketika waktu masuk skripsi itu memang bingung untuk milih judul skripsi yang mau dipilih tuh seperti apa. Terus benar kata Mas Arya, sesuaikan dengan apa yang kamu mau itu kan maksudnya. Jadi kamu pengennya kemana? Kamu harus tahu dulu yang mau kamu buat itu apa. Aku mikir teman-teman yang lain buatnya kan kayak bakteri ya kan, main bakteri, lain-lain. Terus kayak udara. Aku sempat kepikiran gini, kenapa kok nggak buat hal yang simpel tapi jadi bisa diangkat jadi skripsi gitu loh. Itu yang tak pikirin pertama kali Mas. Jadi aku itu ngambil K3 skripsi. Nggak banyak biaya ya? Nggak banyak biaya. Jadi aku ngambil soal K3 ya kan, lebih ke keselamatan kerja. Jadi aku di situ aku nentuin apa yang tak angkat. Jadi di rumah susun itu nanti aku bakal buatin skema jaringan sistem proteksinya bagaimana, seperti itu. Nah itu tak ajuin kan ke dosen. Sempet tuh ditentang sama beberapa dosen. Loh, sempat nanyain loh, kok bisa kamu ngambil judul ini? Kan ini beda Pak. Terus juga saya ingin mengangkat sesuatu hal yang mungkin belum pernah diangkat di TL. Itu pinginnya seperti itu. Terus yang mendasar kamu ini buat gini tuh apa? Ya saya pikirnya untuk sistem proteksi untuk K3 di TL sendiri di UPN. Soal skripsi yang kayak gini tuh belum ada sepertinya. Soalnya saya juga cari-cari, atau mungkin saya sendiri yang belum banyak mencarinya, nggak nemu Pak di sini. Jadi pengen ngangkat hal itu gitu. Akhirnya sama Pak Yayo dan Pak Oki, ya boleh sih, ini soalnya hal yang baru ya kan di PN, di TL juga hal yang baru, coba dilanjutkan, diomongkan lagi dengan dosen pembimbingnya. Kebetulan itu saya pembimbingnya Bu Nani, kan cocok jadinya ketemu manajemen. Nah itu mantapnya, kan
punya topik tuh ya, bagaimana caranya meyakinkan pembimbing supaya di ACC, itu aja sebenarnya. Ya, Oh. Oke, berarti lebih ke ini ya. Gimana sih kita nentuin permasalahan yang ada, baru kita Ya. ambil topiknya gitu ya, buat kita jadikan skripsi. Terus tantangan keduanya itu gimana caranya kita sih buat ngeyakinin para dosen, terutama dosen pembimbingnya kita, kalau misalkan skripsinya kita itu bisa maju, dan itu salah satu hal baru, atau mungkin kalau misalkan sudah ada, tapi tetap ada pembedanya gitu. Kita tinggal memperkuat argumennya kita sama dasarnya kita gitu ya Mas ya, kurang lebih ya. ya benar. Jadi harus perkuat argumen yang pertama, tapi jangan cuman argumen kosong ya. Jadi kita harus punya bawaan gitu loh. Iya. Bawaan yang komplit kayak pelengkap-lengkapnya. Jadi kita ngomong punya dasar, kita on the track. Jadi agar dosen ini juga mengerti, oh ya anak ini memang nggak main-main dalam urusan skripsinya dia gitu. Jadi mungkin sedikit catatan ya untuk teman-teman yang masih kuliah sekarang. Jadi jangan pernah takut untuk ngambil suatu topik masalah ya. Ya. Jadi kita lihat dulu tuh masalahnya apa. Nah, kira-kira kita bisa menyelesaikan masalah itu bagaimana gitu loh. Karena skripsi itu nggak harus berhasil, nggak harus selesai. Nah, mungkin dalam perjalanannya kita gagal mencapai tujuan ya, tapi gagalnya itu gimana itu kan yang akan dibahas gitu loh. Jadi jangan khawatir nggak jadi, pasti jadi. Itu pasti jadi. Nah nanti setelah dibahas kegagalannya di mana, mungkin next ada adik kelas kita yang melanjutkan skripsi ini gitu loh, topik ini ya, nanti sampai akhirnya diperbaiki jadilah sampai tujuan yang utama tadi gitu loh. Jangan khawatir. Jadi kegagalan tadi yang dibahas. Tuh. Berarti skripsinya kakak tingkat atau kita pun besok itu bisa jadi bekal juga buat adik-adiknya kita gitu ya Mas ya? Iya, bisa itu. Berarti menggunakan skripsinya kakak tingkat kita untuk referensi pun nggak salah gitu ya Mas ya? Nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kadang teman-teman itu gini, mindsetnya itu kan, oh misal judulnya koagulasi ini kan, pakai koagulan A, ya kita pakai sama kayak gitu, cuma beda di koagulan aja, kan berarti kan sama gitu. Iya benar. Jadi akhirnya dosen penangkapannya sama aja kayak gitu-gitu aja gitu. Nah, coba kita modif sedikit, kita bedain sedikit gitu, jangan cuma bahannya aja. Gitu. Nah itu tuh, itu juga salah satu pertanyaan nih. Judul, gimana sih ngerancang judul yang bagus buat skripsi, atau bukan judul yang bagus ya, istilahnya judul yang sesuai sama apa yang sudah kita dapatkan. Tadi Mas Arya juga sempat nyinggung nih, kalau misalkan cari dulu temanya, cari dulu permasalahannya, baru kamu cari penyelesaiannya bagaimana, baru cari judulnya, begitu ya Mas ya. Nah judulnya ini gimana sih Mas, karena kan kalau menurut aku pribadi ya, judul itu salah satu poin penentu juga nih, kan yang dilihat duluan itu pasti judulnya. Nah, judul ini gimana sih carinya gitu? Monggo Mas Arif mungkin. Boleh. Ya ini. Pengalaman yang kemarin juga boleh dibahas gitu. Aku malah ngobrol gini Mas, aduh, aku judulku lagi. Untuk judul sendiri, pemilihan jujur kalau aku sendiri dalam mengerjakan skripsi ini, aku ngerjain bareng-bareng sama teman-teman. Jadi lebih sharing sih sama teman-teman, kata-kata yang tepat atau istilah yang tepat untuk mengangkat permasalahanku ini apa ya. Jadi gitu. Kalau nyari sendiri susah. Ya, jadi ya butuhnya teman-teman. Kalau bisa ya sama Mas Arif tadi yang udah dibilang bareng-bareng terus sampai tingkat akhir. Tuh. Jadi nyarinya referensi, terus pertama nyari referensi ya. Yang kedua mungkin bisa sharing dengan pembimbing, itu juga bisa untuk mencari kata-kata yang pas. Kalau zamanku kemarin waktu aku itu skripsi itu apa ya? Kalau nggak salah judulnya sistem proteksi kebakaran.
Lupa Mas. Soalnya aneh Mas skripsiku asli. Aneh. Loh, nggak Aneh, apa-apa. Aneh dan nggak ada. Yang lain daripada Gimana yang tuh, lain itu Mas? malah yang luar biasa. Iya, Aneh yang dan nggak dicari ada. tuh biasanya yang itu. Mm-mm. Soalnya ya itu tadi karena nggak ada di apa di TL, terus juga aku juga kurang referensi yang banyak kan ya. Tapi aku tetap nekat gitu loh. Terus pokoknya aku yakin gimana caranya aku harus nyelesain skripsi ini. Sempat disuruh ganti judul, disuruh ganti topik sama dosen, tetap aku nggak mau. Hmm. Saya punya keteguhan, punya apa ya keyakinan, aku harus selesai. Nggak tahu Mantap. gimana caranya, harus selesai 4 tahun beres Iya, gitu itu wis. baru Itu mahasiswa itu. niat, intinya Wah, niat. mantap, mantap. Iya, itu baru namanya mahasiswa. Jangan Intinya mau kayak disetir tetap sama yakin. dosen. Jangan mau kamu sampai kalah argumen. Kalau argumenmu masuk, pertahanin gitu aja. Iya. Jangan mau disetir sama Dengan dosen. dasar yang kuat itu Cocok. tadi ya, Mas ya. Cocok Mas Arya, jangan mau itu. Jangan mau. Mahasiswa itu menang. Oke, oke. Bisa nurunin presiden loh. Iyalah. Kita maha bukan siswa Mas ya. Baik, itu tadi dari seginya Mas Arif ya. Jadi benar-benar sharing sama teman, terus sharing sama dosen, terus mempertahankan argumennya Mas tadi itu salah satu kunci yang harus dipegang walaupun itu cuma masalah judul gitu ya Mas ya. Bener. Soalnya kalau udah ganti nanti pasti bingung lagi. Ganti Iya, ini, benar, nanti benar. pasti ada satu salah, yang lain juga Kita salah. belajar Tadi lagi. ruwet lagi, belajar lagi, Mulai nol lagi. capek. Benar. Iya benar. Jadi banyak makan waktu apa ya? Kenapa kok teman-teman ya mohon maaf mungkin teman-teman yang lagi skripsi sekarang ya. Kenapa teman-teman di sini kok nggak segera selesai? Ya mungkin karena banyak faktor. Yang pertama dosennya ruwet atau kita yang kurang argumen atau kurang kuat dalam materinya ya kan, dalam teorinya kurang kuat. Jadi intinya kalau kamu udah yakin, niat Bismillah, udah bisa. Apapun itu halangan rintangan, tetap lawan. Oh, siap. Ya, maksudnya dalam arti Mantap, kita mantap. berargumen itu harus punya dasar. Iya benar. Jangan cuma kita hanya ngomong tapi nggak ada dasar Benar. kuat yang mendasari itu gitu loh. Ya. Oke. Mantap. Oke, untuk selanjutnya Mas Arya ada yang mau disampaikan mungkin masalah terkait judul nih. Ada yang mau ditambahin Itu nggak? tadi pertanyaannya kita milih topik apa nentuin judul? Judul. Oh, judul. Kalau judul sih saya dulu terakhir ya. Terakhir. Jangan dulu nih Mas. Iya Mas. Karena Jangan dulu judul baru itu judul. nanti kadang gini, kita ambil topik nih. Misal aku dulu kan pengen nurunin kadar gas CO hasil pembakaran kendaraan bermotor. Ya. Ya kan? Nah, dalam perjalanannya aku pengen nurunin aja, ternyata pembimbing minta di variasi pakai model matematis. Ya toh. Akhirnya kan judulnya Berubah lagi. ngikutin apa ya, tujuan yang kita buat itu gitu loh. Bergeser loh akhirnya. Dan nanti kalau mungkin sudah di hasil baru nentuin judulnya. Gitu. Tapi yang penting topiknya itu tadi yang memang mau diangkat. Soalnya biasanya di tengah perjalanan itu kadang ada tambahan-tambahan atau modifikasi yang disarankan dari dosen penguji pada waktu proposal supaya penelitian itu lebih menarik. Benar. Gitu. Jadi kalau judulnya fleksibel aja sih. Makanya siapa yang mau skripsi nanti jangan nentuin judul dulu. Ya nggak apa-apa nentuin dulu, cuma topiknya itu yang harus dikuatin. Kita mau berkutat bahas seputar apa sih itu dulu. Terus sama ini Mas, sama Mbak Anin juga tambahan. Mungkin ini bisa jadi masukan buat teman-teman ya. Jadi jangan beranggapan bahwa skripsi itu harus melulu mengeluarkan uang yang banyak. Nah, ya, itu juga mindsetnya harus dirubah itu. Soalnya kan kalau di zamanku dulu tuh teman-teman mikirnya, wah skripsi habis ini butuh uang yang banyak, butuh biaya yang besar untuk beli ini. Loh, jangan terpaku sama kata-kata itu. Bisa iya, bisa tidak, tergantung bagaimana kita menyikapi dan memfokuskan skripsi kita seperti apa. Kalau kita bisa memanage dengan baik, itu anggaran bisa ditekan. Itu sih. Semen dulu murah ya Mas ya?
Aku pol mas. Tuh, sekarang bayangin misal aku kalau lihat dari judul skripsiku ya apa ya, penurunan gas CO sisa pembakaran kendaraan bermotor menggunakan catalytic converter. Iya. Bayangannya udah gas CO ya kan, wah biaya berapa tuh ya kan gitu ya. Benar. Padahal enggak, kalau kita mau agak sedikit ribet karena waktu itu kan aku harus nguji KCO itu kan per sampel ya kan. KCO diuji. Nah, saya tanya-tanya nih, cari, ternyata yang punya alatnya yang bisa kita pinjem gratis itu di UPT pengujian kendaraan bermotor, Ujikir ya. Nah, dia kan punya itu alat itu kan. Bersurat saya ya kan, bersurat ke Bakesbang waktu itu. Habis itu diterusin ke UPT, saya dihubungin, oke, cuma beli filternya aja, filter sensornya, probe-nya itu 50.000 nanti. Udah kita pakai sendiri sampai berapa kali, nggak masalah. Udah itu. Mungkin beliin setelah selesai skripsi beliin makan operatornya udah selesai. Iya. Berarti kita hampir sama Mas ya. Kebetulan. Ya pasti ada cara lah. Iya, bisa lah. Tergantung teman-teman sendiri sih nanti maunya bagaimana. Gitu. Oke. Berarti lebih ke sebenarnya mau nekan harga pun masalah skripsi itu bisa tergantung kita tema yang diambil apa dan pengaplikasiannya itu seperti apa sih, kita cari jalannya gitu ya Mas ya? Ya, betul. Okay. Betul sekali. Oke, sambil ini, itu tadi kan sebenarnya subtema 2, kita sudah masuk di subtema 2 nih Mas. Padahal masih bentar banget ya. Cepet kalau kita ngobrol tuh. Dibikin nama. Pengennya sih seperti itu ya Mas ya. Gak kerasa kalau ngobrol itu. Aku bayangin kalau ketemu langsung ya, itu malah seru mungkin ya. Seru Mas, bisa interaksi sama teman-teman langsung itu pasti enak. Iya benar-benar. Nggak hanya bertiga kita ngobrolnya, bisa bareng-bareng banyakan juga gitu. Itu juga lebih seru sebenarnya. Bisa mungkin next time mau diadain offline kalau misalkan sudah terkendali suasananya kan, juga boleh itu dipertimbangkan mungkin sama teman-teman himpunan. Iya, gitu. monggo dari teman-teman himpunan yang baru yang mau ngajarin lagi. Lika-liku dunia kerja nih, kayak apa sih transisinya dari kita mahasiswa terus tiba-tiba kerja itu kayak gimana Mas? Boleh Mas Arya dulu? Mas Arya dulu, saya permisi izin ambil minum dulu Mas ya. Iya monggo. Mas aus. Saya udah siap kok Mas. Mohon maaf agak gelap ya, mati lampu kebetulan. Ya, saya transisi ya, jadi mahasiswa akhirnya jadi pekerja. Ya, saya merasakan itu pada tahun 2009, sorry. Jadi 2008 skripsi, 2009 itu wisuda. Nah, setelah wisuda itu ada job fair di Giriloka waktu itu, ya kan, iseng aja apply, akhirnya saya tertarik yang waktu itu di Garuda Food. Nah, dia buka lowongan HSE koordinator memang. Mereka udah 3 tahun cari orang teknik lingkungan, ya kan. Nah, baru saat itu saya yang apply, akhirnya langsung tes lolos, interview lolos, langsung masuk. Padahal saya belum pegang ijazah waktu itu. Jadi tahun 2010 masuk itu K3 sama saya dipercaya pegang IPAL Food and Beverage itu 100 meter kubik per hari. Nah, banyak masalah sekali di situ, ya kan. Jadi ya mau nggak mau kita juga belajar. Jadi tapi alhamdulillah di situ di tempat saya kerja itu waktu itu memang
banyak training, banyak pelatihan, bahkan ada kelas bahasa Inggris waktu itu ya kan. Jadi beruntung banget saya banyak belajar di situ. Jadi apa ya? Saya yang waktu itu fresh graduate itu merasa wah memang di sini benar-benar tambang ilmu buat saya gitu loh. Nah, ya saya nggak tahu apakah perusahaan lain juga seperti itu. Cuma saya merasa beruntung ketika lulus langsung istilahnya nyemplung di perusahaan seperti itu. Ya walaupun saya sempat ngerasa bahwa wah aku kok kayaknya aku ini orang sing paling bodoh di perusahaan gitu loh. Jadi pernah aku merasa aku nggak tahu harus ngapain gitu loh. Ya kan, harus ngapain, ini mau diapain, bingung banget. Sampai waktu itu juga karena HSE juga apa ya, jabatan baru di situ. Jadi ya belajar dari internet, belajar dari atasan juga, dia juga nggak seberapa membantu. Jadi akhirnya teman-teman yang di perusahaan lain mungkin saya kontak, gimana seninya di situ sebenarnya. Seninya ya malahan ya. Jadi gini, tapi di perusahaan itu saya nggak lama ya, nggak lama sebelum OJT itu saya udah merasa saya nggak kuat karena pressure pekerjaan yang luar biasa ya kan. Jadi nah tapi sebelum keluar saya harus bekali diri banyak tuh ya kan di situ. Jadi pekerjaan apapun tak ikutin, terus mungkin file apa yang saya rasa perlu nanti saya pelajarin, yang bisa tak jual nanti ke perusahaan lain waktu saya apply di perusahaan lain itu ya tak pelajarin semua gitu loh. Jangan sampai aku ninggalin perusahaan ini dengan tangan kosong. Ya itu akhirnya sebelum resign saya cari perusahaan lain yang memang perlu tenaga teknik lingkungan. Akhirnya di tekstil itu, di PS Tex. Ya kan? Jadi saya belum resign dari sini, ya, tapi saya udah apply, saya udah berani nego gaji, ya kan. Akhirnya ya wes, dari pengalaman itu yang saya jual di perusahaan kedua itu. Kayak gitu ceritanya. Berarti masuk ke pekerjaan pertamanya Mas Arya ini pun sebenarnya bahkan sempat berpikir seperti itu ya. Maksudnya kayak sebingung itu kita masuk ke dunia pekerjaan. Dan dunia pekerjaan itu pun nggak melulu kita yang mengaplikasikan apa yang kita dapat, tapi kita juga bisa belajar dari situ, gitu ya Mas ya? Ya, kadang apa yang kita dapat di kuliah kan teori ya, mungkin untuk diaplikasikan itu hampir susah gitu loh. Karena terbenturnya juga teknis di lapangan pertama, kedua anggaran. Ya, kita harus berpikir ulang untuk ke situ gitu loh. Udah puter otak pusing waktu itu, makanya sempat merasa aku kok nggak bisa ngapa-ngapain di sini gitu loh. Sempat berpikir seperti itu. Berarti ini ya, apa namanya, kalau misalkan kita barusan terjun gitu ke dunia pekerjaan, kalau bingung, kalau yang aku tangkap nih dari Mas Arya tadi, penyampaian Mas Arya tadi, kalau kita bingung, itu pasti yang pertama kita lakuin itu bertanya pasti ya Mas ya, ke teman-teman kita, ke atasannya kita, gitu ya Mas. Ya, kita kan punya teman-teman dulu mungkin waktu kuliah kan, mereka kerja di mana, nah kita bisa sharing di situ. Nah makanya ini juga keuntungannya kita ketika kuliah itu, kita masuk himpunan, kita punya banyak link, ya kita punya banyak teman. Waktu kegiatan kita juga punya kenalan di luar. Nah, suatu saat kita pasti butuh mereka. Gitu. Baik. Oke, masuk nih dari Mas Arya. Kalau Mas Arif gimana Mas Arif? Oke, kalau untuk saya yang disampaikan Mas Arya itu udah sama sih, hampir sama ya kan untuk yang tadi. Terus kalau saya sendiri ngawalinya dari waktu saya lulus itu, aku lulus tahun 2018 ya kan, bulan
Oktober, November aku udah kerja. Alhamdulillah. Ini apa ya? Sebuah mukjizat. Ini aku bilang sih mukjizat. Soalnya Kenapa nih Mas kok memang bilang mukjizat? apa ya? Saya di kampus bukan orang yang pinter kan, yang akademiknya tidak cukup baik di kampus. Maka dari situ aku berpikir apa yang bisa aku tonjolkan ya kan, apa yang bisa aku banggakan, apa yang bisa aku kenang-kenang nanti ketika aku lulus. Ya, aku masuklah itu ke himpunan ya kan. Terus juga sosialisasi sama teman-teman. Pokoknya mencari teman yang sebanyak mungkin. Jadi di situ ketika aku dapat kerja pun itu bukan dari teman TL, dapat infonya dari anak sipil menyampaikan ke teman TL, anak TL-nya menyampaikan ke teman-teman. Itu di waktu saya itu. Jadi infonya banyak sebenarnya. Ya benar kata Mas Arya tadi. Pertama, kamu kuliah jangan cuma kuliah aja sih, perkuat linkmu. Di satu sisi itu maksudnya carilah teman-teman sebanyak mungkin jurusan TL, dia bisa sipil, arsitek atau yang lain pun, karena kita nggak tahu rezekinya kita di mana gitu. Ya benar. Dulu itu Ya benar waktu benar. aku kuliah Berarti itu kan, gimana Mas? waktu kuliah itu mungkin kuliah sampai jam 1, paling sore sampai jam 3, tapi pulang ke rumah, nyampe rumah itu bisa jam 9 malam, bisa habis isya ya kan. Nah, ngapain? Ya biasa sama teman-teman himpunan. Ya kita Nongkrong ngopi. nggak tahu kita buat apa ya, kadang ide itu muncul ketika kita Lagi nongkrong, bareng-bareng sama temen uh, nih ya, benar-benar. terus kita di himpunan ngobrol-ngobrol apa, kita punya ide apa, ya udah munculnya di situ gitu loh. Benar. Terus tak sambung lagi ya. Iya, monggo Nah, Mas. terus tadi kan habis dari situ aku coba apply kan, aku keterima itu alhamdulillah langsung di Pamkimas ya kan. Kebetulan penempatannya di Kediri waktu itu. Kediri, aku ke sana berangkat. Apa ya yang tak rasain suasana yang pertama, suasananya dulu. 1 minggu awal aku harus kenal orang-orangnya, nama-namanya. Seminggu kedua aku harus mengerti karakternya bagaimana, sistem kerjanya seperti apa. Yang seminggu 3 atau enggak 1 bulan aku udah bisa nih mengerti karakter teman-temanku seperti apa. Kalau untuk di dunia pekerjaan hampir kurang lebihnya sama kayak waktu kuliah sih. Lebih bedanya sedikit di faktor usia aja. Tuh. Jadi aku ya alhamdulillah nggak kaget gitu loh, nggak kaget karena waktu pas di kampus pun teman-teman juga seperti itu karakternya, ada yang keras, ada yang kasar, ada yang baik kan, ada yang suka Sudah nongkrong. terlatih ya Mas. Ya karena kita sering di kampus nyangkruk, pulang kuliah main ya kan. Iya. Ya ada efeknya sih. Jadi kita kuliah itu nggak melulu soal akademis, yang non akademik pun itu yang malah menonjol. Jadi di sini aku lebih dapat ke soft skill sih. Itu Soft karena skill itu bener, berperan penting. iya, karena benar yang disampaikan Mas Arya tadi. Ilmu dari perkuliahan itu memang tidak bisa semuanya langsung diterapkan ya kan. Atau enggak, kalau menurutku sendiri sedikit teori yang ku ambil. Kebanyakan itu ya yang ininya realnya langsung belajar lagi depan. Jadi banyak ilmu-ilmu baru. Meskipun ini sama loh, aku juga kan dulu waktu kuliah ada SDAM, ada BBPAM kan, BBPAM. Ya, ada. Terus waktu pun aku itu magang juga di PDAM. Terus aku tugas perencanaan ambilnya air bersih lagi, kerjanya air bersih lagi. Satu lini Mas. Iya. Jadi ya alhamdulillah sih dari situ aku tahu cuma teori sebenarnya. Waktu pas di kerjaan tuh ditanyain, kamu bisa apa? Ya saya tahu cuma teori aja Pak, sama mungkin gambar AutoCAD kan ya. Kalau untuk langsung di lapangan, ketika di lapangan saya buta sekali.
memang nggak ada pengalaman gitu. Berarti terjun di dunia kerja langsung itu pun materi yang bisa kita aplikasikan nggak semuanya bisa diaplikasikan langsung, dan lebih banyak sebenarnya yang soft skill, terus kayak pengalaman-pengalaman kita di luar teori yang bakalan kita gunain secara real di waktu kerja gitu ya Mas ya? Iya. Kebanyakan. Karena apa ya, kalau ini kita flashback lagi ketika masa kuliah. Kalau kita di kampus itu hanya untuk mengejar, mohon maaf, IPK, mengejar IPK, kuliah pulang, ya kan. Sayang, kamu kuliah 4 tahun, kamu sebagai mahasiswa, harusnya kamu menjadi orang yang mengeksplor diri kamu sendiri gitu loh. Aku udah mahasiswa, aku udah gede, aku udah harus tahu nih ke depannya aku seperti apa. Ya, mulai di situ mencari cari informasi, cari teman, apapun itu, dicobain semua. Ntar kerasanya nanti. Wah, ini sekalian bekal nih buat teman-teman semuanya yang ikut hari ini. Kalau misalkan sebenarnya kuliah itu atau yang kita pakai waktu kerja itu nggak cuman materi yang kita dapat di kelas, bahkan kegiatan-kegiatan kita di luar, Iya. terus ikut-ikut organisasi, main-main sama temen, atau mungkin istilahnya nongkrong-nongkrong yang dibilang mungkin kok anak kuliahan nongkrong terus sih, atau kayak dipandangnya bukan sebelah mata sih sebenarnya, dipandangnya agak main-main gitu ya, itu bahkan bisa jadi salah satu hal yang penting waktu besok kita kerja. Iya. Gitu ya Mas ya, kebanyakan lebih ke arah sananya. Asal positif kan gitu. Iya. Jadi sebenarnya, jadi ini buat teman-teman yang masih kuliah, jangan khawatir. Nanti pasti kalian melewati fase itu gitu loh. Jadi jangan khawatir merasa nggak bisa apa-apa, enggak. Sebenarnya bisa. Ya tergantung kita mau bertanya apa enggak, atau mungkin sebenarnya gini, pengalaman aja ya, waktu di perusahaan saya yang kedua itu satu shift itu ada 15 operator ya kan yang di bawah tanggung jawab saya. Nah, sebagai orang baru ya kan, orang baru, mereka kan udah lama tuh, apalagi tua-tua. Ya toh. Kira-kira kita masuk, kita langsung beri instruksi A, B, C, mau nggak mereka? Enggak kan? Iya, nggak mau. Ini nggak mau itu kesulitan sebenarnya. Itu masalah. Nah, bagaimana supaya mereka nyaman dengan kehadiran kita? Dulu yang tak lakukan gini caranya. Jadi saya masuk itu nggak pernah saya ngobrolin soal kerjaan. Jadi masuk tak deketin satu-satu tuh mereka. Tak deketin, kita ngobrol. Apa yang diobrolin? Hobi. Jadi secara psikologis aku coba ambil hatinya mereka dulu. Ambil hati. Targetnya adalah mereka merasa nyaman ketika saya nih orang baru yang lebih muda dari mereka masuk itu mereka tidak mengusik kenyamanan mereka, gitu loh. Jadi enjoy aja walaupun ada aku lah. Dengan gitu kita cerita, kita juga menghormati mereka, ya kan. Akhirnya mereka sungkan. Nah, ketika kita minta tolong, kita berikan instruksi itu ya dengan bahasa yang baik, minta tolong ini. Nah, akhirnya mereka itu sungkan. Nah, pasti dikerjakan. Sebenarnya kita masuk, ya istilahnya sambil merem pun sistem udah jalan sendiri. Nah, tapi kan ketika ada masalah kita harus bertanggung jawab, kita harus mengendalikan itu. Nah, di situ poinnya sebenarnya. Lebih ke cara kita untuk menyampaikan apa maksudnya kita sebaik mungkin gitu ya. Ya pendekatan. Pendekatannya kita itu salah satu poin penting ya, waktu kita masuk dunia kerja ya. Ya benar, karena nanti teman-teman kalau setelah lulus bekerja di perusahaan nggak mungkin jadi operator gitu loh, pasti jadi leader. Nah leader pasti punya anak buah. Nah bagaimana kita mengendalikan mereka? Itu caranya.
salah satu tips lah yang bisa tak berikan. Cocok, mantap Mas, mantap. Masuk. Iya, mantap, Mantap. mantap. Memang benar yang diomongin Mas Arik tadi, Hmm. perlu pendekatan, ya kan. Jadi kita nggak harus langsung apa ya, to the point itu, nggak semuanya bisa dilakuin secara instan. Jadi perlu pendekatan yang berbeda. Setiap orang punya karakteristik yang berbeda-beda. Itu sih, lebih ke situ. Sama aku juga gitu. Aku kan ini kerjaanku lebih ke masyarakat, ya kan. Nah iya Mas Arif ini Gimana caranya kita untuk memberitahu mereka, kita Iya, ngasih benar. instruksi ke mereka supaya dia mengerjakan apa yang kita udah rencanain. Nah itu kan nggak langsung semerta-merta, oh ini harus gini, ini gini. Kalau aku begitu, aku yang diajar sama masyarakat. Iya betul. Jadi kalau aku lihat apa skopnya Mas Arif ini malah lebih susah lagi karena masyarakat yang dihadapin gitu loh. Iya. Nah, paling enggak kita dengan ilmu yang didapat dari kuliah itu kan kita beri wawasan dulu sama mereka gitu loh. Ini loh Pak, kalau kita lakukan ini nanti dampaknya seperti ini. Ya. Nantinya seperti ini, ke depan kayak gini. Nah, itu yang harus apa ya? Mungkin Mas Arif berusaha merubah mindsetnya mereka, Ya, baru mereka baru ngikutin, gitu loh. Kalau itu nggak dirubah dulu susah. Nah, Oke. Banyak sebenarnya kalau misalkan cerita masalah awal mula kita kerja ya Mas ya. Buat Mas Arif sama Mas Arya sebenarnya, saya kan belum bekerja ya. tapi kan juga beda sih, maksudnya kayak setiap orang pengalamannya beda-beda ya. Ya kebetulan saya seperti ini gitu, Iya, pengalaman benar. saya yang saya dapat seperti ini. Jadi apa yang saya dapat saya bisa utarakan juga, jadi teman-teman bisa punya gambaran. Tuh. Tapi sebenarnya belajar itu nggak harus dari pengalaman sendiri. Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, teman, dan segala macamnya. Itu penting. Memang belajar dari pengalaman itu salah satu hal yang paling menjadi salah satu faktor gimana kita maju ke depan sebenarnya. Berarti lihat, tiru, modifikasi Mas ya. Oh iya, cocok. Cocok itu. Cuma copy paste. Lihat, tiru, modifikasi. Itu penting itu. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masalah ini nih, pekerjaan yang sekarang lagi ditekuni sama Mas Arya sama Mas Arif. Mas Arya sekarang kan double nih, ada di rumah sakit iya, sama konsultan juga iya. Terus Mas Arif sekarang juga masih jadi fasilitator masyarakat. Sekarang jadi fasilitator masyarakat di Bojonegoro. Nah, pengen tahu nih gimana sih ekspektasinya Mas Arya sama Mas Arif dulu waktu kuliah sama sekarang waktu kerja. Sesuai nggak sih sama yang dulu diekspektasikan waktu kuliah? Boleh Mas Arif dulu? Oke. Jadi kalau aku, ekspektasi awalku, aku kerja, aku di kantor, nggak kepanasan, ya kan? Di ruangan yang ber-AC, enak, nyaman. Pikirku seperti itu. Ternyata, wah salah besar. Ya panas-panasan, tapi nggak masalah di lapangan. Itu sebagai suatu proses sih. Jadi ya namanya kita juga baru lulus, ya kan? Kita perlu mencari pengalaman yang utama, yang harus digarisbawahi. Kamu lulus, kamu punya apa? Kamu ngejual apa nih ke perusahaanmu? Kamu mintanya banyak A, B, C, D, E, F, G sampai Z, ya sedangkan kamu nggak punya apa-apa. Jadi sebisa mungkin ya wis kerjain, apapun pekerjaanmu kerjakan, nggak masalah. Nanti ketika proses itu kan pasti nanti ada step by stepnya, bertahap naik seperti itu. Terus juga apalagi ya, kalau aku tadi gimana pertanyaannya, aku lupa ya. Ekspektasinya ya. Ekspektasi, oke sih, kalau ekspektasi masuk karena kebetulan dari TL ada Esdam dan teman-temannya itu Esdam, PB PAM, terus ya betul kan ya PB PAM ya, PB PAM ada. Iya, PB PAM. Ada perencanaan juga masuk ke programnya Bamsimas ini di air bersih pengolahan, masuk sampai sekarang sesuai ya kan. Tapi cuman yang kadang sulit itu ya ketika
apa ya, ketika kita berbenturan dengan masyarakat yang susah gitu. Yang paling sulit sih lebih ke masyarakatnya sih, kayak kita bagaimana cara mengubah mindset yang di sana dulunya ini sumbernya sulit. Kita datang, kita ngasih arahan, kita ngasih bantuan seperti ini, tapi dia nggak mau, takutnya nanti, mas nanti kalau misalnya mas nyari sumber di sini, terus bagaimana nasib lingkunganku sekitar, bagaimana gini-gini. Padahal kan tujuan kita baik, ada prosesnya, ada aturannya gitu. Itu yang lebih sulit sih kalau di bidang saya yang saya lakuin sekarang. Terus sama satu lagi nih, buku yang mesti tak baca-baca kalau untuk yang SDAM, bukunya Ali Mas Duki, Abdu F. Asomadi, Operasi dan Proses Pengolahan Air. Ini bukunya mas, fotokopian nih. Dosen lagi mas. Pak Ali. Aduh, jadi ini buku yang mesti tak bawa untuk melihat proses air bagaimana pengolahannya. Kalau aku lupa, cari-cari referensinya. Ya mungkin ini bisa jadi masukan juga sih buat teman-teman ketika nanti masuk ke ini ya, tahap-tahap apa, TP itu semester berapa? Semester 7. TP semester 7, iya. 7 ya. Jadi bisa ngambil air bersih atau air limbah. Soalnya di zamanku dulu yang ambil air bersih sedikit banget. Mungkin nggak tahu di zamannya Mas Arya gimana. Apalagi udara mas ya. Iya udah. Jangan nggak ada. Mori dulu. Duluan. Iya. Ya, kalau Mas Arya gimana nih Mas Arya? Kalau sesuai ekspektasi ya, memang cuma apa ya, agak meleset sedikit. Jadi dulu itu sebenarnya waktu kerja itu cita-cita ya, boleh dong kita punya cita-cita. Cita-cita itu aku bekerja di perusahaan asing ya kan, multinasional misalnya, kayak ya atau BUMN lah. Dulu pengen banget kerja di semen, gresik, atau petrokimia, atau mungkin yang perusahaan yang udah punya nama lah paling kayak. Pengennya kayak gitu dulu ya kan. Tapi kadang apa yang kita pengenin kan nggak sejalan ya kan. Akhirnya dalam perjalanan waktu di perusahaan yang kedua itu, ini cerita lagi ya. Perusahaan yang kedua itu memang dari masuk itu udah ngerasa kayak aku nggak akan di sini selamanya deh. Udah feeling kayak gitu. Akhirnya apa ya, sebelum OJT, sebelum saya diangkat untuk pegawai tetap, 6 bulan kan diangkat pegawai tetap. Nah, itu wis ancang-ancang ya, wis prepare. Nah, kebetulan waktu itu juga disaranin orang tua, coba kamu daftar PNS. Tapi sebenarnya aku nggak kepingin masuk PNS, nggak kepingin. Pengennya itu tadi kerja di perusahaan yang multinasional, perusahaan asing gitu. Oke lah, tak turutin lagi ya kan. Jadi dulu itu sambil di food court, buka laptop, download wifi ya kan, daftar online, sambil telepon, ini formasinya ini Pak ya kan, pilih apa nih ya kan. Terus akhirnya adanya apa aja, ini butuhnya berapa. Nah kebetulan sanitarian, formasi sanitarian itu yang butuh orang paling banyak, jadi butuh 4 orang. Tak klik yang itu gitu loh. Jadi aku apply sanitarian. Nah oke, ya wis berjalan seperti biasa karena memang itu iseng ya kan. Akhirnya dapat dapat pengumuman persyaratan administrasi lolos. Setelah itu ikut tes ya gitu. Tes aku ke Surabaya, ikut tes, selesai ya sudah seperti biasa. Nah waktu pengumuman itu malah temanku sendiri yang telepon gitu loh. Halo mas, selamat yo, keterima gini. Nah apa gitu ya, apa sih, bukaan www.bkdjatimprov.go.id. Akhirnya tak buka, nyampe rumah tak buka, ternyata ada namaku di situ gitu loh. Jadi ya wes apa ya,
Ya itu tadi, apa yang kita inginin sebenarnya ya belum tentu terwujud juga, belum tentu yang terbaik buat kita. Kok sampai ada yang tanya gini sama saya, kok bisa keterima, bayar berapa, ya kan gitu. Ya tak bayar 12.500. Untuk apa? Ya untuk ngirim lamaran waktu itu, ya kan. Untuk apa, perangkonya itu loh. Sampai ada yang bilang kayak gitu, karena ya baru itu ikut tes langsung keterima itu. Nah, semakin kesini akhirnya kan aku nyimpulin bahwa oh ya mungkin karena doa orang tua gitu loh, orang tua nyaranin oke lah ikut ya, walaupun kita pengennya nggak di situ, tapi mungkin ini yang terbaik. Jadi buat teman-teman juga mungkin nantinya punya cita-cita kemana, akhirnya nggak di situ, percayalah bahwa sebenarnya apa yang kita inginkan itu belum tentu yang terbaik buat kita, tapi apa yang digariskan Allah yang buat kita itu pastinya yang terbaik buat kita. Jalani aja. Mantap Pak Eko. Mantap Pak Eko. Oke, ini sebelum baik, mungkin buat ekspektasi dari Mas Arya sama Mas Arif sebenarnya ada yang dinilai sesuai pun ada yang sesuai, dinilai nggak sesuai pun ada yang nggak sesuai gitu ya. Tergantung kita menyikapinya seperti apa. Iya, betul sekali. Dan lanjut untuk pertanyaan terakhir nih mungkin. Untuk pertanyaan terakhir nih sebelum kita tanya jawab sama peserta. Jadi kita ada pertanyaan yang khusus untuk Mas Arya dan khusus untuk Mas Arif nih. Sesuai sama bidangnya masing-masing. Nah, untuk Mas Arya mungkin bisa di-sharing nih. Gimana sih kok bisa kepikiran? Kan Mas Arya ini juga salah satu wirausahawan ya, konsultan di bidang teknik lingkungan khususnya masalah kebetulan wastewater. Ya. Gimana sih kok bisa kepikiran ambil jadi konsultan itu seperti apa? Dan selain itu Mas Arya kan juga bekerja di rumah sakit nih. Itu juga gimana sih ceritanya kok bisa bekerja di rumah sakit? Sedangkan bekerja di rumah sakit untuk bidang teknik lingkungan mungkin awam buat kita semua gitu. Monggo Mas Arya. Ya boleh mungkin, dijawab. Mungkin teman-teman yang masih kuliah mungkin nggak pernah kepikiran ya. Lulusan TL kok bisa bekerja di rumah sakit, nggak kepikiran sama sekali. Mungkin sama, saya dulu juga nggak kepikiran sama sekali. Nah, yang itu tadi yang tak ceritain kan. Nah, ketika disuruh daftar PNS itu tadi, ya apply formasi sanitarian yang butuh formasi paling banyak. Udah tak klik. Ya karena orang tua mungkin ya akhirnya keterima. Nah, ternyata sanitarian itu memang jabatan fungsional di rumah sakit, di puskesmas, pokoknya di fasilitas pelayanan kesehatan itu pasti ada sanitarian. Nah, sanitarian itu kalau menurut Permenpan, nah Permenpan itu adalah tenaga yang lulusan dari D3 Kesehatan Lingkungan atau S1 Teknik Lingkungan, udah jelas di situ. Nah, makanya kenapa itu muncul di formasi. Ya. Jadi kalau yang pengen kerja di rumah sakit bisa sebenarnya teknik lingkungan dimanapun bisa. Di setiap lini kegiatan usaha pun bisa, apapun itu. Ya kan? Pasti butuh. Nah, apalagi sekarang ini memang ini lagi booming banget teknik lingkungan. Jadi kalau dulu waktu saya dulu itu hanya di UPN sama ITS, mungkin ITAT baru muncul ya. Sekarang banyak di UINSA mulai ada, di UNER mulai ada ilmu lingkungan. Terus habis itu di mana lagi ya? Unipa. Ada. Nah, itu juga ada. Sekarang banyak lomba-lomba buka teknik lingkungan. Kenapa? Ya karena itu untuk memenuhi kebutuhan pasar di dunia kerja, di industri. Gak hanya industri aja, di rumah sakit, di hotel, bahkan bisa semua.
Nah itu ceritanya kenapa kok bisa di rumah sakit. Nah ternyata sanitarian memang formasi untuk di rumah sakit. Ya sudah, akhirnya nyemplung di rumah sakit. Terus 2011 masuk di rumah sakit, berjalan kurang lebih 3 tahun, 2013. Nah saya tadi kan cerita di perusahaan pertama memang dengan pressure pekerjaan yang luar biasa seperti itu, banyak pelajaran yang bisa diambil. Setelah itu pindah ke perusahaan yang kedua, itu saya ngerasanya itu kok enteng banget gitu loh, kayak apa ya, dari yang tadinya itu tekanannya tinggi, tekanan pekerjaan ini agak berkurang. Nah sekarang di rumah sakit ini itu malah lebih berkurang lagi. Saya ngerasa biasa gitu loh, saya bisa handle semuanya. Nah sebenarnya juga dulu itu nggak kepikiran untuk lanjutin sekolah lagi ya, tapi karena waktu itu saya ingat waktu itu Bu Fira yang selalu motivasi saya. Jadi waktu itu Bu Fira sekolah di ITS dan temannya itu ambil sampel untuk penelitian di rumah sakit. Beliau kontak saya, akhirnya oke, kontak sama saya terus dia, kapan kuliah ya, kapan, ayo, gampang kok, cepet kok. Iya Bu, nanti kalau udah udah srek. Akhirnya nggak lama tahun 2013 mutusin untuk kuliah lagi. Nah mutusin untuk kuliah lagi, alhamdulillah saat itu dapat beasiswa juga. Terus akhirnya nggak jauh-jauh ke ITS. Nah karena bahasa Inggrisku juga nggak terlalu bagus, jadi ya cukup di ITS gitu lah. Kalau mungkin dulu bahasa Inggris luar biasa mungkin udah jauh dari sini, karena waktu itu memang banyak kesempatan beasiswa yang tersedia untuk luar negeri, banyak banget. Nah akhirnya pilih yang di ITS. Di ITS jalan tes oke, masuknya nggak ada masalah. Habis itu jalan 1,5 tahun udah selesai. Jadi loh, kenapa kok bisa 1,5 tahun? Sebenarnya kita kuliah itu, walaupun di S1, kita harus punya strategi. Benar nggak? Masuk. Iya, harus punya strategi. Misal nih, 144 SKS. Ya kan? Di awal-awal, kan nyampe. Ambilin semua SKS-nya. Ambilin semua, semampu kita. Target IP 3 ke atas itu bisa ambil 24 SKS kalau nggak salah ya. Waktu itu saya ingatku. Itu ambil semua. Jadi di akhir itu ringan gitu loh. Kalaupun nanti ada pengulangan itu di akhir bisa diselesaikan. Nah, itu sedikit tips buat teman-teman yang lagi kuliah. Jadi sebenarnya kita juga butuh strategi untuk gimana sih caranya supaya cepat selesai kuliah. Jadi waktu itu nggak di open, di ITS pun juga sama. Saya ambilin di awal-awal semua. Jadi semester ketiga tinggal tesis aja, selesai ya kan. Habis itu udah balik ke rumah sakit. Saya mikirnya juga gimana ya, apa nih dengan bekal yang tak punya itu aku mau ngapain ya kan. Akhirnya berjalan. Nah kebetulan waktu itu ini proyek pertama, jadi IPAL yang ada di rumah sakit itu kan bermasalah. Saya angkat permasalahan itu untuk tesis. Ya, saya angkat permasalahan untuk tesis, saya ajukan proposal ke manajemen, dibiayai. Akhirnya dibiayai lah. Jadi kan nggak ngeluarin biaya untuk tesis. Ya akhirnya diaplikasikan. Alhamdulillah sampai sekarang IPAL-nya masih bagus. Itu proyek pertama. Ya, istilahnya apa ya, coba-coba lah, coba-coba di instansi sendiri. Nah, setelah itu tahun 2015, 2016, kebetulan ada temen itu yang tanya ke saya, kamu duwe CV enggak? Kamu punya CV enggak? Buat apa? Ini ada pekerjaan IPAL itu sudah dibongkar, gedungnya dibongkar, cuma mau diaktifin lagi gitu. Oke, tak terima. Akhirnya dari situ juga mulai jalan sendiri.
Nah, itu tahun 2016. Habis itu tahun 2017 proyek pertama itu memang ada teman lagi yang minta tolong ke saya untuk modifikasi IPAL Puskesmas di Mojokerto. Nah, itu yang mulai. Nah, itu awalnya sebenarnya. Awalnya kenapa saya lebih fokus di water treatment sama wastewater. Nah, dari situ jalan berhasil. Jadi pokoknya prinsip saya itu ketika ngerjain project itu totalitas kerja, berikan yang terbaik untuk klien, ya kan? Supaya kenapa? Ketika berhasil, mereka pasti cerita ke temannya, ya kan? Nah, temannya ketika butuh pasti kontak saya, pasti saya di referensi ke teman-temannya itu. Temannya ngomong ke temannya lagi, seperti itu terus. Nah, itu sebenarnya media promosi gratis buat saya. Nah, akhirnya sampai sekarang seperti ini memang dari itu. Begitu ceritanya. Singkatnya seperti itu. Jadi memang karena banyaknya minat di luar sana ya. Jadi itu salah satu peluang akhirnya Mas ya. Ya, selain itu juga kan tadi relasi ya, teman ya. Nah, ketika kita punya banyak teman pasti mereka tahu bidang kita di mana. Mereka pasti tanya, bisa nggak? Kalau saya tanya ini, bisa, walaupun nantinya akhirnya pusing ya mikir ya. Yang penting bisa dulu. Yang penting bilang bisa dulu. Benar. Pasti kita belajar ya kan, apa. Tapi yakinlah pasti bisa. Karena di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin. Asal kita mau berusaha, pasti bisa. Itu kuotas hari ini. Nggak ada yang nggak mungkin. Iya, nggak ada yang nggak mungkin. Benar, Mas ya. Benar itu. Benar. Iya, benar. Oke. Saya rasa kalau jawaban dari Mas Arya cukup jelas. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan, teman-teman bisa tanya di Slido ya. Terus untuk Mas Arif ini lebih ke ini nih. Kan Mas Arif tadi sebenarnya sudah sempat disinggung sama Mas Arif masalah kalau misalkan kerja bareng sama masyarakat, maksudnya jadi fasilitator masyarakat, pasti berhubungan langsung dengan masyarakat. Nah, plus minusnya atau suka dukanya itu apa sih Mas? Bisa nggak bagiin sama kita? Siapa tahu besok salah satu dari kita ada yang ngikutin jalannya Mas Arif nih buat jadi fasilitator masyarakat gitu. Monggo Mas Arif. Kalau untuk suka dukanya ya, banyak apa ya? Sukanya sih ada, dukanya lebih banyak. Boleh diceritain. Yang pertama gini, kan ini kita bekerja bukan di satu kantor ya kan, maksudnya kita nggak kerja di tempat, jadi kita keluar, kita ke lapangan. Yeah. Perjalanan menuju setiap dari desa pertama ke desa kedua itu kan juga, yang pertama faktornya jauh, makan waktu. Yang kedua akses jalannya juga tidak semulus yang dibayangkan, ya kan. Jadi banyak faktor kayak seperti itu yang dukanya sih lebih seperti itu. Jadi aku pernah ke desa itu di daerah lereng gunung kaki Gunung Kelut. Itu jauh banget, susah sinyal. Aku nggak tahu tempat desanya di mana, nggak ada sinyal, mau tanya sama siapa juga nggak ada orang, bingung aku. Terus akhirnya ada satu orang lewat, nanya kan, ini akses ke sini kemana, ke arah mana, soalnya maaf saya handphone juga tidak ada sinyal, terus mau nyari ke lokasi ini juga bingung, memang tempatnya belum pernah saya kunjungi gitu. Tanya-tanya dikasih tahu tempatnya nyelip di ujung tapi dingin. Enaknya nyampe sana dibuatin kopi, enaknya. Enaknya untung itu nyampe gitu ya, Mas. kalau sama warga. Jadi lebih apa ya, dia memanusiakan manusia sih. Ya, kalau orang desa memang kayak gitu. Gitu. Kalau kita bekerja dengan masyarakat banyak kan, jadi yang pertama tadi itu pendekatan tuh perlu. Terus yang kedua ya bagaimana cara kita interaksi dengan mereka supaya mereka bisa mendengarkan arahan kita, mendengarkan masukan kita gitu. Terus juga kalau
sukanya itu enaknya kita bisa apa ya, kerja di sini tuh sambil belajar yang lainnya. Jadi misalkan katakanlah waktu saya kunjungan ke desa A. Desa A ini, di desa tersebut tuh lagi panen misalnya apa sih? Rosella. Lagi nanam rosella kan, lagi panen. Jadi kita dikasih itu, dikasih ini Mas untuk teman-teman juga, untuk Mas bawa pulang oleh-oleh dari kita. Kita juga bisa belajar situ, Pak ini cara pengolahnya bagaimana, ini seperti apa. Jadi banyak ilmu yang didapat selain air bersih gitu. Bisanya gitu sih, sukanya. Jadi kita bisa sharing sebanyak mungkin. Ada kemarin baru dapat pengolahan jenis porang, mungkin tahu Oh ya, tanaman porang. Nah itu kan lagi booming Mas ya kan. umbi ya. Nah umbi-umbian Yang gede itu ya. itu kan di desa Klino, Kecamatan Cekar, itu daerah arah Madiun. Perjalanan dari Bojonegoro ke Surabaya. Ke Surabaya, Bojonegoro ke tempat itu sekitar 2 jaman aksesnya. 2 jam. Jadi nyampe sana saya pertama ya kita tetap ke lapangan dan ngobrol, terus lihat lihat ininya petani-petani itu lagi ngapain gitu kan. Tanya, "Loh, Pak ini apa, Pak?" "Ini Mas, ini yang bikin desa kita itu sekarang jadi maju. Yang bikin desa kita jadi kaya karena tanaman ini." "Oh, gitu. Pengolahannya seperti apa?" Jadi itu satu bijinya gini nih, ini harganya sekitar 50 sampai 100.000. Satu biji, Mas. Bayangin kalau satu truk. Orang itu kalau nggak salah diekspor ya. Iya, diekspor. Wah. Jadi itu Dan itu mahal. Peluang bisnis itu ya. diekspor ke Taiwan, beneran. Terus aku kan namanya kita kan bercanda kan ya. Ya, boleh deh Pak kalau misalnya sewaktu-waktu ada ini bibit yang mungkin ini bisa saya belilah gitu. "Oh enggak usah Mas, gampang nanti aja dikasih." Alhamdulillah kalau jadi. Alhamdulillah kalau jadi. Jadi ya kita bisa apa ya, sharing masalah itu sih, lebih ke apa yang di tonjolin setiap desa ketika saya mendampingi. Sukanya di situ, dukanya sih ya banyak, kayak misalnya berbenturan dengan masyarakat, beda argumen, terus kadang juga kita bekerja tetap bersatu, berkoordinasi dengan dinas. Kadang juga permintaan dari dinas sendiri, dari PU, Pemkab ataupun provinsi, katanya seperti ini, sedangkan di realitanya di lapangan tidak bisa. Tapi gimana caranya itu harus ada. Itu yang kadang kita bingung, jadi bingung karena posisi saya kan di tengah-tengah itu, saya nekan ke bawah juga nggak enak, tapi saya ditekan dari yang atas. Lebih ke situ untuk dukanya. Oke. Berarti lebih ke interaksi ya, suka dukanya itu. Ya. Ada interaksi ke warga, ada enaknya dapat ilmu lagi, bisa dapat ilmu lagi, terus yang nggak enaknya itu kalau misalkan sudah bentrok dan dapat tekanan dari sana sini gitu mungkin ya Mas ya. Benar. Sama yang paling itu sih perkara apa ya, waktu sih, mungkin lebih tepatnya sih waktu. Kalau bekerja kayak menjadi ini ya, pendamping masyarakat seperti saya ini, lebih ke waktunya yang banyak banyak habis di jalan gitu loh. Tapi enak kok, bisa jalan-jalan, anggap aja ini kerja yang dibayar. Jalan-jalan. Ini kan kadang kita nggak tahu loh, kadang liburan yang dibayar. Liburan yang dibayar. Kadang desa tersebut tuh punya wisata apa. Kalau dulu di zaman sendiri itu kan daerah desa Selokanggung itu dia punya air terjun, punya apa ya, wisata alam yang bagus. Jadi ya sekalian kerja juga jalan-jalan juga enak-enak. Sampai teman-teman tuh bilang gini, "Loh Rip, aslinya ya kamu ini
kerja atau jalan-jalan sih? Kok aku lihat postinganmu main, jalan-jalan terus, Enak-enak. Ya emang Seru gini ya. ya. Iya, jadi yang enak-enaknya tak posting, yang nggak enak-enaknya kita pendam sendiri. Dipendam sendiri. Oke. Mantap. Wah, banyak berarti ya suka Aduh. duka ataupun Heeh. pengalaman sebelum mengambil istilahnya menindaklanjuti kerjaannya kita seperti apa itu memang panjang banget pastinya. Iya. Iya, tapi Oke. ini Mungkin gimana? kalau ini sedikit tips ya mungkin ya buat teman-teman nantinya yang mungkin masih kuliah. Jadi mulai sekarang mungkin mindset harus sedikit digeser ya. Jadi kita lulus kuliah nanti itu nggak melulu kita harus bekerja di perusahaan, nggak melulu kita harus bekerja ikut orang lain, nggak Iya. melulu kita harus bekerja sesuai bidang kita, enggak. Kan? Setiap peluang yang ada ya itu kalau bisa diambil gitu. Nah, tapi PR-nya adalah mulai sekarang mungkin temukan passion kita dulu. Passion kita di mana nih? Misal, kalau kita kuliah teknik lingkungan tapi passion kita masak, ya temukan itu gitu loh. Temukan itu nanti ketika lulus, yuk kita bisa berwirausaha, ya kan? Iya, Mas. Atau mungkin kita teknik lingkungan ya, tapi passion kita di seperti saya di pengolahan limbah, pengolahan air, pokoknya melulu tentang air, kita pengolahan air, entah itu air bersih, air minum, air limbah, apapun tentang air. Ya sudah, temukan passion itu dan tekuni. Ya, insya Allah cepat suksesnya di situ. Dan satu lagi, kita usahakan kalau cara berpikir kita itu jangan hanya di dalam kotak aja ya. Kita selalu berpikirnya di luar kotak. Kenapa? Karena kita ketika kita hanya berpikir di dalam kotak ya akhirnya cuma itu aja yang kita dapat gitu. Jadi kita kadang hal yang nggak pernah kita bayangkan justru itu nanti yang akan jadi peluang kita nantinya. Tuh, nah mungkin kalau kayak Mas Arif itu kan ketemu dengan orang banyak ya Mas ya. Iya, Mas. Beda hari atau beda bulan nanti ketemu dengan orang baru. Nah, itu sebenarnya kesempatan kita untuk banyak belajar dari mereka juga. Jangan dikira misal kita ketemu dengan petani, kita nggak bisa belajar dari dia, enggak. Kita bisa belajar apapun itu, sekecil apapun kita bisa jadikan itu pelajaran. Iya, benar. Intinya adalah kalau saya ya, ketika saya bertemu dengan orang, saya berusaha mengosongkan gelas. Nah, supaya gelasku ini terisi dengan apa yang mereka punya, ilmu yang mereka punya, ya tak masukin ke gelasku gitu loh. Nanti ketemu orang lain lagi, tak kosongin lagi gelasku, iya kan? Ibaratnya seperti itu. Jadi banyak sekali pengalaman yang kita bisa belajar dari mereka sebenarnya. Tuh. Karena kalau di dunia bisnis, di dunia terima kasih Mas Arya. Mungkin bisa kalau di dunia usaha itu yang pertama adalah orang itu lihat kita dari cara kita berkomunikasi. Ya. Semakin banyak kita ketemu dengan orang, semakin kita bisa belajar untuk bagaimana sih komunikasi yang baik dengan si A dengan karakter seperti itu, si B dengan karakter seperti itu. Kita bisa menyesuaikan mereka. Itu. Oke, terima kasih Mas Arya. Itu mungkin tambahan tips and trick nih buat teman-teman peserta semuanya buat besok pekerjaan, tapi juga bisa dipakai di dunia kuliah sekarang pun sudah bisa dipakai dan diterapkan. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Alfredo dengan 10 pendukung bertanya, menurut Mas Arya dan Mas Arif, sepenting apa sih kemampuan non-akademik atau soft skill seperti komunikasi, attitude, adaptasi, dan lain sebagainya di lingkungan kerja setelah lulus? Itu seperti apa sih? Pentingnya itu
gimana krusialnya di dunia pekerjaan? Begitu. Mungkin bisa dijawab dulu Mas Arya? Sepenting apa ya? Penting banget. Jadi sebenarnya kalau akademis penting. Kalau komunikasi dan lain-lainnya yang mendukung soft skill itu memang penting. Jadi gini, misal tak gambarin aja langsung ya. Ketika saya ketemu dengan klien nih, misal perusahaan A ya kan, mereka konsultasi dengan permasalahan limbahnya, ya kan. Nah, sebenarnya dia itu mau terbuka, mau jujur kepada kita itu kan suatu hal yang apa ya, yang dia juga harus hati-hati gitu loh, ya kan, karena baru kenal, ya kan. Tapi ketika kita berusaha komunikasi dengan enak, apa yang kita sampaikan itu tidak menggurui, kita berusaha hanya membuka wawasannya, kita ajak dia berpikir sebenarnya. Misal kalau case-nya seperti ini, nanti dampaknya seperti apa, kita ajak dia untuk berpikir. Jadi sebenarnya perbincangan kita itu menggiring cara berpikir mereka gitu loh. Nah, dengan seperti itu akhirnya mereka kan, oh iya ya, dia berpikir sendiri, mereka menyimpulkan sendiri. Lama-kelamaan akhirnya mereka mau terbuka sama kita. Misal nih, oh iya ternyata limbahku kayak gini-gini. Iya mas, saya itu kesulitan. Padahal dia sudah kena warning nih, istilahnya kena warning karena dia buang limbah itu belum memenuhi baku mutu misal, ya kan, seperti itu. Nah, dengan seperti itu dia kan sebenarnya mau jujur ke orang kan susah. Nah, dengan cara kita untuk komunikasi seperti itu, akhirnya mau nggak mau mereka nyaman dulu sama kita, ya kan. Mereka baru terbuka. Nah, kita baru bisa masuk di situ. Itu yang penting lah. Akhirnya mereka nyaman, mereka percaya, ya sudah, gampang. Kita tinggal arahkan aja. Itu sih sebenarnya. Kalau contohnya seperti itu, memang penting. Nah, kalau untuk akademis, ya penting. Ya, sebenarnya kalau akademis itu dari dulu ketika ada mahasiswa yang magang di sini, ada penelitian di sini, saya pasti tekankan kuasailah dasar-dasar ilmu pengetahuan. Misal nih, di TL dasarnya apa, pengolahan limbah dasarnya apa. Itu yang harus dipegang. Nah, kalau itu udah kepegang, pasti enak nantinya. Masuk ke ilmu terapan-terapan itu pasti enak. Nah, itu tinggal masukin aja. Kalau mereka udah nyaman, tinggal masukin itu. Itu sebenarnya. Oke. Berarti memang keduanya itu sangat penting untuk dunia pekerjaan gitu ya Mas ya? Ya, memang penting. Cuma kita nggak bisa kalau hanya ngomong sekedar teori, ya kan? Ya. Nah, harus punya dasarnya dulu. Lah, itu tadi yang harus dikuatin. Lebih-lebih kalau punya pengalaman nih, gimana? Nah, itu yang kita ceritakan. Mereka pasti respect. Itu. Sama, kalaupun kita mau kerja di perusahaan, ditanya apa? Tanya pengalaman kan pasti ya. Nah, itu yang bisa kita jual, gitu loh. Pernah ini. Nah, itu yang dijual. Itu modal dasar untuk nego gaji. Oh. Iya, benar. Terus juga aku mau mau nambah juga. Jadi tadi kan Mas mungkin dari kan tambahan. Iya, monggo Mas Arif. Bilangnya masalah ini Mas ya, apa namanya? Yang tadi yang barusan itu kan bilang, jadi kalau misalnya kita ditanyain sama misalnya perusahaan atau apa, kamu dulu punya pengalaman apa ya? Saya dulu ini Pak ikut himpunannya gimana? Kamu jadi apa? Apa yang intinya kalau kamu punya pengalaman apapun, kalau untuk yang fresh graduate ya awal-awal barusan lulus terus mau ngelamar kerja, ya kamu ceritain pengalamanmu apa? Misalnya kamu ikut himpunan, oke ikut himpunan, kamu pernah ngerjain project ini di himpunan. Terus apalagi. Jadi lebih ke pengalaman seputar kuliah waktu pas itu sih, waktu pas awal-awal interview. Tuh kalau enaknya menurutku gini, kuliah itu memang penting untuk akademik.
tapi tidak melulu semua itu berbicara soal teori gitu. Karena di sini nggak tahu sih, aku merasakan aku sendiri, aku merasakan banyak dari luar, dari kayak kita sering ngopi gitu kan ya, kayak banyak dari ilmu yang dari luar ketimbang dari akademiknya. Kan kalau misalnya kita lupa, kita bisa buka buku lagi kalau untuk akademik, bisa sharing sama teman-teman, tanya sama teman-teman. Tapi kalau kita nggak punya ilmu yang non akademiknya, itu yang susah. Karena apa? Kita ini udah lulus, kita bekerja, kita bakal berinteraksi dengan orang lain, orang baru dan orang banyak ya kan. Iya. Kalau kita nggak membiasakan dari zaman kita kuliah, itu juga sulit. Contoh misal, Kaget gitu ya Mas ya? ya misalnya kayak ada nih teman saya, teman-temanku ini, dia ini kutu buku, kuliah pulang, terus IPK-nya memang baik-baik semua, baik terus, bagus terus. Tapi dia untuk berani bersuara, berani berpendapat ya kan, argumentasi menghadapi orang, itu dia enggak punya gitu loh. Itu kan sayang banget kalau misalnya itu yang nggak dilatih. Padahal itu harus seimbang. Kita punya teori, kita punya apapun itu ilmu kita ya kan, tapi harus diimbangi dengan tadi, dengan sikap kita, cara kita bicara bagaimana, eh, pendekatan kita seperti apa, itu yang harus kita imbangkan. Seperti itu. Oke. Mungkin tak tambahin ya. Baik, Bu. Contoh lagi tambahin nih, lagi. misal. Iya. Bedanya teori di kuliah sama di lapangan. Misal. Jadi contoh, teman-teman pernah kan diajarin, oh misal kita buat IPAL atau penelitian lah, kita butuh debit misal 10 liter 10 meter kubik per jamnya ya kan. Nah, ternyata di pasaran kita nemu pompa itu kapasitasnya yang lebih dari itu. Dan gimana caranya kita nyesuaiin supaya tetap 10 meter kubik per jamnya masuk di situ. Nah, gimana caranya? Padahal yang di pasaran nggak ada segitu. Adanya yang lebih ataupun lebih kecil. Kalau kita beli lebih kecil nggak mungkin kan. Artinya beli yang lebih gede. Nah, gimana untuk nyiasatin itu? Itu pernah terjadi ketika ya ada teman-teman angkatan 2015 yang pernah ikut project sama saya, pernah ngerasain itu, pusing mereka. Gimana? Ya kan? Nah, gimana caranya? Ya, tinggal di bypass saja. Jadi yang masuk karena misal ya pompanya itu 15, ya kan? Padahal yang kita butuhkan 10. Ya udah dibalikin 5. Caranya apa? Di bypass. Ya. Dikasih valve, ya kan? Akhirnya airnya kembali. Yang kita butuhkan yang ke atas saja. Nah, itu contoh real sebenarnya. Hal sederhana kayak gitu yang biasanya pusing di lapangan. Kalau nggak gitu biasanya elevasi, ya kan? Ya. Sini ke sana bisa gravitasi nggak, ngukurnya gimana? Taunya itu miring enggak, itu gimana caranya? Nah, ilmu pertukangan dipakai, ditimbang. Iya, main timbang, bener. Pakai timbang itu, ya kan? Air kan pasti lurus elevasinya. Iya. Nah, dimasukin di selang kan dia pasti lurus walaupun ditarik kemanapun. Nah, pakai cara-cara kayak gitu. Jadi sebenarnya yang kadang beda Mas ya. iya, kadang nggak diajarin di kuliah gitu loh. Iya. Kadang mereka sampai telepon saya bolak-balik, Mas gimana ya? Saya tak ajarin ya, oh gini-gini. Kalau udah selesai ketawa mereka. Wah, itu salah satu pengalaman yang mungkin harus didapatkan waktu ikut proyek atau mungkin saat kita kerja mungkin di situ ya Mas ya. Nah, waktu itu kan sebenarnya aku kan butuh teman-teman. Maksudnya gini, di proyek itu mungkin dari teman ya, ini waktu itu sharing aja sih. Akhirnya mungkin ada yang berminat di pengolahan limbah atau pengolahan air ya kan. Bisa belajar sama saya ya kan. Tapi ya tadi kalau
yang mau konsentrasinya di situ aja, fokus di situ. Oke, monggo. Akhirnya ada yang ikut tuh belajar, ya kayak gitu. Sebenarnya sampai sekarang ya terbuka aja saya. Mungkin ada teman-teman yang mau belajar, monggo. Oke. Mungkin kalau misalkan besok nanti teman-teman ada dari peserta atau panitia yang mau komunikasi sama Masnya, bisa lewat emailnya itu tadi ya Mas ya. Untuk atau kalau enggak kan bisa di follow IG Envirotech bisa, terus saya juga itu baru buat sih sebenarnya. Sebenarnya juga ada YouTube-nya Envirotech. Ya mohon dukungannya supaya mungkin bisa dibantuin sama teman-teman itu buat subscribe ya, nanti ya. Nanti mau konsul masalah lingkungan monggo free. Subscribe dulu tapi ya. Follow dulu. Boleh. Untuk iya dong, kan gratis. Iya. Tantangannya nih di rumah sakit, apa sih tantangannya? Iya. Boleh Mas Arya dijawab, monggo. Jadi sebenarnya kalau ngomong tantangan itu sama aja ya. Misal kita di perusahaan food beverage ya kan, kita nggak mau kita belajar sistem manajemen mutu ISO 9001 ya kan. Kalau perusahaan itu bergerak di bidang makanan, kita nggak mau belajar sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000 ya kan. Kalau dia biasanya perusahaan yang udah nerapin ISO, dia juga nerapin sistem manajemen lingkungan ISO 14001. Nah itu sama juga di rumah sakit ya kan. Mau nggak mau kita juga belajar soal akreditasi rumah sakit, mau nggak mau kita juga belajar soal kebijakan tentang rumah sakit, pelayanan rumah sakit, pengelolaan limbah dari sisi sebenarnya kan. Nah bedanya gini, kalau di rumah sakit ada beberapa regulasi yang memayungi. Misal kalau masalah limbah, kita bisa ngacu ke PP 101, kita bisa ngacu ke Permen LH, kita juga bisa ngacu ke Permenkes karena kita rumah sakit di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Nah, itu seninya di situ. Jadi sama aja kalau di perusahaan juga kayak gitu. Dia fokusnya kemana ya kita harus ngikutin alur itu. Jadi kalau selama di rumah sakit ini sih kadang gini, masalahnya gini. Mungkin kalau dari sisi teknologi ya, kita kan orang teknik ya. Misal teknologi untuk pemanfaatan limbah medis B3 atau teknologi untuk recycle atau cuma menghilangkan sifat infeksiusnya ya kan. Itu sebenarnya kan kalau di dunia teknik lingkungan kan itu sudah biasa gitu loh. Teknologinya sudah memang ada. Tapi kadang di lapangan kita terbentur sama regulasi yang membatasi itu gitu loh. Misal kalau di PP atau Permenkes saya lupa, itu disebutkan bahwa kita sebagai penghasil limbah B3 itu harus mengelola limbahnya dengan baik. Ya, dalam arti mengelola itu kita musnahkan atau kita buang ke pihak ketiga yang berizin untuk memusnahkan itu. Nah, dimusnahkan ya kan. Padahal sebenarnya secara teknologi kita bisa memanfaatkan kembali, atau kalau sifat infeksius B3 ya kan, kita bisa hilangkan sifat infeksiusnya, jadi sudah tidak bersifat non infeksius, itu kan bisa dibuang ke sampah domestik sebenarnya. Nah, kadang terbentur dengan aturan-aturan seperti itu gitu loh. Jadi, tapi kalau sekarang ya semoga nanti ini masih draft sih, Permenkes mengeluarkan aturan yang wacananya ini ya. Jadi kita sebagai unit pelayanan kesehatan itu sebagai penghasil limbah B3 itu diharapkan bisa memanfaatkan kembali limbah yang kita hasilkan. Nah, teknologinya dengan bla 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 macam-macam. Nah, itu sebenarnya kita sudah menguasai itu gitu loh. Tinggal regulasinya dulu ya, peraturannya dulu diizinkan, oke kita lakukan bisa. Nah, itu sebenarnya peluang juga untuk teman-teman yang nantinya mungkin akan berwirausaha di konsultan lingkungan ya.
Nah, punya teknologi apa, nah itu bisa diterapin nantinya. Dan ini akan laris manis, beneran. Oke. Terima kasih. Cukup sekian Mas Arya jawabannya. Oke, terima kasih Mas Arya atas jawabannya. Tantangan yang dihadapi Apa aja waktu itu? kerja sama masyarakat. Oke, kalau untuk tentangnya sendiri sih sebenarnya banyak sih. Jadi kita Bolak-balik. sebentar ya. Kalau untuk tentangnya sendiri itu kan banyak bersinggungan dengan pelaku-pelaku masyarakat. Yang pertama, jadi kayak misalnya itu kita ada di satu acara kan, acara kayak sosialisasi ke desa. Jadi kita di sini cuman mengarahkan, tidak untuk menggurui gitu. Itu yang paling penting kalau untuk di dunia kerja. Jadi kita bagaimana sikap kita ketika bertemu dengan orang yang baru, ya kan? Cara penyampaian kita yang lebih lebih pentingnya di cara penyampaian dan sikap. Cara penyampaian kita baik, terus sikap kita juga baik ke masyarakat banyak kan ya. Sama dengan pernah untuk menggurui mereka. Jadi kita tetap merendah aja. Merendah bukan untuk meninggi, merendah aja gitu. Merendah. Jadi supaya apa? Mereka bisa ini simpati mereka kita dapetin gitu. Jadi kita ketika bicara apa atau bertemu dengan siapapun, kita enak enjoy ngomongnya. Lebihnya seperti itu sih kalau untuk tantangannya. Itu yang paling susah. Apalagi yang paling susah lagi kalau untuk kerja di masyarakat itu adalah bahasa. Kadang kalau di masyarakat desa itu bahasanya yang dipakai kan bahasa Jawa halus. Sedangkan saya sendiri nggak bisa ngomong bahasa Jawa halus. Cuman taunya bahasa Jawa Surabayaan sama bahasa Indonesia gitu. Itu yang paling sulit. Sulit pakai bahasa Jawa halus. Oke. Oke. Oke, terkendala bahasa itu salah satu yang jadi tantangan bekerja langsung dengan masyarakat ya Mas Arif ya. Ya soalnya sih apa ya? Kadang kita kayak ngomong pakai bahasa yang apa yang normal gitu, mereka nggak masih itu. Tapi kalau udah pakai bahasa Jawanya mereka ya kan, bahasa daerahnya Iya, mereka, oh daerah. ini toh. Tuh, kadang juga seperti itu. Oke. Cuman sih yang aku ambil ya itu tadi sih pendekatannya secara apa ya? Intinya jangan sampai kita sok di depan mereka. Kita tetap menghargai mereka kan, menghargai mereka, tetap menghormati mereka. Kita cukup untuk mengarahkan mereka. Jangan sampai kita menggurui. Itu ndak oke. Itu sih kalau aku. Terima kasih untuk Mbak Komang dan Mas Arif atas jawabannya. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tersebut, berakhirlah sudah sesi kita untuk sore hari ini. Untuk agenda selanjutnya, penutup. Mungkin bisa saya tutup. Sekian acara bincang alumni kita pada hari ini. Terima kasih telah bergabung pada acara bincang alumni kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk Mas Arif dan Mas Arya, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk sore hari ini. Mas Arif punya kuota hari ini. Oke. Jadi gini, ini untuk teman-teman semuanya. Ya, Intinya semuanya. kita boleh bermimpi ya. Mulailah semuanya dari mimpi. Apa yang kamu yakini itu kamu yakini, kamu kejar, ya kan? Jangan mudah untuk menyerah, ya kan? Jangan mudah untuk menyerah, putus asa. Kita boleh stres, boleh capek, boleh pusing, tapi tetap kita yakin kita harus bisa, kita mampu. Kita yang penting niatmu apa, awalmu itu yang kamu kejar. Kita di sini hidup berproses, yang namanya proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Seperti itu. Dan jangan lupa juga untuk doa juga usaha. Terima kasih Mas Arif untuk quotesnya di akhir Mantap. penghujung acara ini gitu.
Wah, terima kasih banget. Iya, terima kasih untuk Mas Arif dan Mas Mungkin boleh Arya sedikit sudah bergabung menyampaikan lagi ya. bersama kita kali ini di Alumni Balik Ngampus.